Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa arsyadana ila ikmalihi wa taqwiyatihi bi nuril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata muqtarifin bil azzi wa dhu'fi wa nuqsan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiki minal insi wal jan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma damal muslimuna yataraqawna fi imanihim hatta yafuzu bi khuludil jinan. Amma ba'du, ikhwani al-kiram, ittaqullaha rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya, yaitu dengan senantiasa berupaya mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati dan ikhlas semata-mata kita mencari ridha Allah. Kita seyakin-yakinnya bahwa iman dan takwa akan mengantarkan kita dunia sampai surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib menerangkan masalah rahmat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah tidak ngutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali hanya membawa rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Kanjeng Nabi membawa rahmat bukan hanya rahmatan lil Mekah, bukan hanya rahmatan lil Madinah, bukan. Tapi Kanjeng Nabi membawa rahmat adalah rahmatan lil alamin, untuk merahmati seluruh alam, alam manusia sampai alam jin dan yang lain-lain. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Katakanlah dengan fadl Allah, anugerah Allah, artinya ayil Islam. Fadlillah itu ayil Islam. Wa bi rahmatih artinya adalah ayil Quran. Sebab Islam dan Al-Quran, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu kita supaya merasa bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, ia lebih baik
dari apa yang mereka kumpulkan, artinya aid dunia. Allah menciptakan dunia, menciptakan bumi, langit, matahari, udara, itu dasarnya hanya rahmat. Karena Allah tidak butuh langit, tidak butuh bumi, dan tidak butuh matahari. Kita yang butuh. Kenapa kita bikin kemeja? Karena kita butuh meja. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Seperti zaman dulu, nenek moyang kita, mbah kita, hanya modal bambu runcing itu sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya hanya rahmat. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu kamu membencinya. Memang begitu keadaannya, tetapi dengan tegas Allah mengatakan, wa asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu termasuk perang, padahal itu baik bagi kamu. Yang dipandang kita benci belum tentu jelek. Apa yang kita tidak senang belum tentu jelek. Tapi Allah mengatakan itu baik bagi kamu. Baik, mumpung Allah masih mau membeli kamu dengan surga. Cepat. Besok pagi mungkin ente berubah. Jangankan nawar untuk beli, lihat saja sudah sebel. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyenangi, menyukai sesuatu, padahal itu jelek bagi kamu. Tidak perang, tinggal enak-enakan, pongko-pongko di rumah dengan istri, itu lebih jelek. Musuh keburu nungsun kekuatan, itu lebih hebat daripada kamu. Musuh terlanjur ngepung kamu, di saat itu kamu sudah seneng-seneng, poya-poya, jiwanya jadi lemah, nggak mau berjuang. Apalagi nyawanya kok dipertaruhkan, tenaganya wegah, duitnya juga wegah. Maka anak-anak jangan dididik untuk poya-poya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sering sudah saya katakan, zaman kemerdekaan pertama, kedua, zaman kelas pertama, kelas kedua, wajib perang, hadapi musuh, hadapi Belanda dengan antek-anteknya. Berapa orang tua yang kehilangan anak bujangnya, berapa ibu-ibu yang kehilangan suaminya. Berangkat bergas waras wiris bagus mulus, pulang remek rempu dodo pecah getih wutah jebabrak ning tanah. Kenapa? Melakukan perintah dari Allah, menghadapi Belanda. Endi jojo iki jojo, sak dumuk batuk menjamah bumi Indonesia haram. Merasa mencium bau surga. Peluru musuh, peluru Belanda begitu siuk, yang dicium bukan bau misiu,
tapi harumnya surga. Andai kata Belanda kita terima dengan ucapan welcome, selamat datang, memang tidak ada korban dan tidak memerlukan pahlawan dikenal dan pahlawan tak dikenal, tapi anak putu bakal ngemis kemerdekaan Asornda. Perang itu memang diwajibkan oleh Allah karena bumi Indonesia ini jasa-jasanya orang tua kita. Ini amanat Allah, tidak membiarkan perjuangan hambanya yang mentaati perintahnya. Di mana tumpah darah bumi Indonesia ini disiram dengan darah para syuhada, darah para pahlawan. Allah melihat hambanya kok rela mencurahkan darah semacam itu, baunya harum darah itu di surga. Dengan berkat rahmat Allah, akhirnya apa? Buktinya dimenangkan oleh Allah. Di meja Yuda dimenangkan, di meja perundingan pun juga dimenangkan. Dinas status de facto, kemerdekaan menjadi berjuang. Nah sekarang jangan enak-enakan. Yang kita perangi sekarang bukan soal musuh, memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan dalam ngisi kemerdekaan pun hukumnya wajib untuk membangun bangsa dan negara. Apalagi keadaan resesi semacam ini, kita terkena. Siapa yang senang? Tapi hikmahnya ada, dan hikmah yang akan merasakan anak keturunan berikutnya. Maka Allah berfirman yang terakhir, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lam, dan Allah itu mengetahui siapa yang berjuang, siapa yang tidak berjuang. Dulu membela bangsa negara diserang musuh, sekarang membela bangsa negara dalam membangun. Allah tahu persis, mungkin orang gak ada yang nyatet, tapi Allah yang nyatet. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui apa akibatnya nanti di dunia maupun di akhirat. Karena kamu pengetahuannya terbatas, maka terbatas kamu tidak tahu. Allah lah yang tahu, nurutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid 'ala ni'mati fadl wa barik بجلالك وكمالك على سيدنا عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala bis-sam'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana faktubna ma'asy syahidin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa yastajibu lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.